Halo Sobat Spesies, kembali lagi bersama kami di Ruang Atas, Ruang Asupan Topik Aktual Spensa. Bagaimana nih Kak kabarnya Kak Evelyn hari ini? Iya sih, alhamdulillah aku baik-baik aja kok. Aku masih sehat. Kayaknya udah lama gak sih kita gak ngadain podcast? Udah berapa bulan ya? Kira-kira kalian kangen gak nih sama kita? Oh ya, kamu gimana Ul? Kira-kira Ul? Gimana sih hari ini menurutmu pelajarannya? Seru sih Kak tadi Kak. Terus banyak halangan sih Kak, kayak ulangan gitu. Terus nanti ada juga seleksi buat tim. Untuk pelajarannya Kak ini gimana tadi? Ya cukup seru lah, ada beberapa materi baru. Sama aku sih kayak yang merasa gak capek hari ini, soalnya kemarin itu Spensa habis ngadain acara yang besar lah. Acara apa sih Kak? Acara Maulid Nabi. Di acara Maulid Nabi itu banyak banget nih kegiatan-kegiatannya, mulai dari penampilan Banjari dari tim BDI Spensa, ada juga mengundang ulama, terus ada beberapa lomba juga yang diikuti oleh siswa-siswi Spensa, yaitu ada lomba kreasi sholawat atau Banjari, ada lomba cerdas cermat Islam, ada lomba tilawah, dan juga lomba azan nih. Jadi banyak banget, pasti seru. Oke Kak. Baik Kak, daripada berlama-lama kita undang tamu kita yang spesial, Pak Alvan. KPRI itu bukan cuma koperasi biasa, tapi sahabat setia buat guru dan siswa. Di sini, semua kebutuhan harian ada, jadi hidup makin gampang dan pastinya puas. Buat para guru yang butuh istirahat sejenak atau siswa yang lagi cari sesuatu yang lezat, KPRI siap kasih yang terbaik, nyaman, lengkap, dan pastinya bikin puas. Mau cari camilan enak atau kebutuhan pokok? Tenang, semuanya bersih, berkualitas, dan pastinya aman buat dikonsumsi. Karena kita peduli sama yang terbaik buat kamu. KPRI Puas, tempat di mana kualitas dan kenyamanan jadi satu. KPRI Puas, pasti puas. Nah, Sobat Spesial, sekarang saya dan Maul sudah bersama Pak Alvan. Halo Pak Alvan. Halo Evelyn. Nah, kemarin itu kan Spensa habis mengadakan acara Maulid Nabi ya Pak. Gimana sih kesan-pesannya Pak Alvan? Rasanya gitu loh menjadi panitia seharian dan juga sempat menjadi juri untuk lomba CCI. Alhamdulillah, acara yang kita laksanakan pada tanggal 16 September 2025 berjalan dengan lancar dan kami bangga Pak Alvan sebagai pendamping ya, guru pendamping dari panitia dari BDI. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar, meriah dan lain sebagainya. Kami sangat bersyukur sekali. Gimana acaranya kemarin? Seru? Seru banget Pak. Seru. Iya. Oh iya Pak, kemarin itu lombanya apa aja Pak? Setelah kita ketahui bersama kan kemarin kita sudah melaksanakan banyak sekali lomba ya, sekitar ada 4 lomba ya. Ada lomba adzan ya yang diwakili oleh setiap kelas yang laki-laki, terus kemudian ada tilawah, terus kemudian ada Banjari atau kreasi sholawat, dan juga yang paling seru kan cerdas cermat Islam ya. Kemarin menyimak ya ketika final di lapangan itu ya. Iya kan Pak. Sangat menegangkan gitu karena setiap tim itu kan kayak ada babak rebutan juga gitu. Jadi Bener. skornya naik turun gitu. Oh iya Pak. Maulid itu sih apa itu Pak? Maulid ya, kalau kita sekarang kan membahas terkait Maulid Nabi Muhammad SAW.
Maulid secara bahasa itu adalah dari kata bahasa Arab maulid yang artinya kelahiran. Kalau secara istilah, Maulid Nabi Muhammad SAW adalah memperingati hari lahir seorang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah atau sekitar tahun 570 Masehi. Lah kita sebagai orang yang beragama Islam ini kan sebagai cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita memperingati setiap tahunnya di bulan Rabiul Awal itu untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi memang kita sebagai umat Islam itu harus memperingati hari Maulid Nabi. Kenapa tuh Pak kira-kira Pak? Selain karena memang kita Islam, apakah mungkin sekiranya ada kayak manfaat juga buat diri kita? Kenapa sih kita kok memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah kita untuk meneladani sikap dan sifatnya Rasulullah. Dan yang kedua adalah kita mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana yang kita nanti-nantikan. Karena di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu mengapa kita harus memperingati Maulid? Ya karena kita untuk menjadikan sarana mengingat perjuangan Nabi, meneladani akhlaknya, dan kita harapkan syafaat baginda Nabi di akhirat kelak. Jadi seperti itu. Oh, ternyata begitu ya Pak ya. Jadi Pak, kenapa sih saat Maulid Nabi itu kita harus merasa senang gitu, kok nggak terasa kayak sedih gitu mendalami kematian Rasulullah atau gimana gitu Pak? Ketika tanggal 12 Rabiul Awal, kita juga memperingati Maulid hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita harus senang sebagai umat yang beragama Islam. Ya kita harus senang. Karena apa? Karena dilahirkannya manusia yang paling mulia, diutusnya Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan Rasul-Rasul dan ajaran-ajaran sebelumnya, disempurnakan dengan Nabi Muhammad untuk membawa ajaran Islam. Nah kita harus senang. Mengapa? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilahirkannya manusia yang sempurna. Jadi seperti itu, sahabat-sahabat. Terus kira-kira siapa nih menurutnya Pak Alvan, tahu sepengetahuan Pak Alvan, orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi sampai itu menjadi budaya kita bagi yang muslim? Jadi budaya Maulid Nabi Muhammad ini emang tidak dirayakan ketika zamannya Nabi. Pada waktu dulu itu nggak pernah dirayakan selamat ulang tahun, nggak pernah seperti itu ya. Istilahnya kayak gitu kan kalau di saudara-saudara kita yang lain kan, atau mungkin ya nggak pernah di zamannya sahabat. Tapi kemarin Pak Alvan mencari referensi ya, izin melihat juga karena Pak Alvan masih belum hafal juga. Jadi Maulid Nabi ini yang pertama kali ya dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di abad ke-12, kemudian diteruskan di Sultan Al-Muzaffar Abu Sa'id di Irbil, Irak. Jadi budaya ini tidak di zamannya sahabat, tidak di zamannya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Tapi setelah itu, untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mempererat tali silaturahim, kekompakan, untuk meningkatkan iman dan takwa kita karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Jadi gitu ya Pak. Jadi apakah Nabi Muhammad SAW memperbolehkan untuk para sahabatnya memuji beliau seperti sang baginda yang tercinta, yang mulia, atau gimana itu Pak? Jadi Nabi Muhammad juga tidak melarang ya. Ada sahabatnya pada zaman dulu, ada sahabatnya yang bernama Sabit, Hasan bin Sabit dan Ka'ab bin Zubair yang membuat syair-syair untuk mengagumi seorang manusia yang mulia. Mengagumi dengan membuat syair, membuat puji-pujian dan lain sebagainya. Nabi Muhammad tidak melarang, dan beliau tersenyum karena beliau dipuji oleh sahabat dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk
memuji beliau, dan bahkan ketika kita bersolawat kepada Nabi itu juga kita memuji Nabi dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi kayak Rasulullah tuh seneng gitu ya, kayak ibaratnya kalau dipuji sama sahabat-sahabatnya gitu. Bener, seneng, jadi tersenyum, bahagia. Nah, ketika hatinya bahagia kan juga kita ikut bahagia juga. Nah, kalau hukum tentang merayakan Maulid Nabi itu menurutnya Pak Alvan gimana? Soalnya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hukumnya itu bid'ah. Baik ya, hukum merayakan Maulid Nabi ini memang ada dua pendapat dari beberapa ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Ada yang mengatakan bid'ah, ya. Jadi apa sih bid'ah itu, ya? Bid'ah adalah mengadakan sesuatu yang tidak ada, yang di dalam ajaran agama Islam sesuai dengan ibadah. Contohnya mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam ajaran Islam, seperti di dalam syariat terkait ibadah. Contohnya kalau sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Sholat subuh disunahkan, ada yang sunnah muakkad dan wajib untuk melakukan kunut. Nah itu ditambah-tambah nggak boleh, berarti itu bid'ah, sesuatu yang berhubungan dengan ibadah langsung. Kalau ketika kegiatan sosial untuk meningkatkan keimanan, semangat dalam beribadah, contohnya seperti kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka ini ada yang mengatakan boleh. Bid'ah hasanah namanya, sesuatu yang dalam kebaikan. Jadi ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Namun sekolah kita, terutama Pak Alvan pribadi ini, mengambil yang diperbolehkan. Kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, kita umatnya, ya, memohon agar menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka ketika tanggal 12 Rabiul Awal itu kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, atau yang biasa disebut Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu, sahabat. Iya, jadi memang kita itu dengan merayakan acara Maulid Nabi itu memang untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kita ya Pak. Benar. Untuk kehidupan sehari-hari. Oke Pak, untuk bagaimana sebaiknya kita merayakan Maulid Nabi agar tidak menimbulkan bid'ah? Agar kita tidak menimbulkan bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan, maka ketika kita memperingati Maulid Nabi itu harus, pertama syaratnya harus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dengan mengadakan acara Maulid Nabi seperti di sekolah kita, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, maka mengadakan acara-acara yang meningkatkan kualitas iman kita. Pertama apa? Ya, mengundang penceramah untuk menceritakan sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Siswa dan siswi dan peserta Bapak Ibu guru dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Malang mengetahui sejarah kelahiran Nabi, akhlaknya Nabi dan lain sebagainya. Terus kemudian mengadakan lomba-lomba seperti kemarin kan ada lomba tilawah, lomba kreasi sholawat, lomba CCI dan adzan. Itu kan termasuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita. Dan kebersamaan, kekeluargaan, kemarin bawa makanan, Bapak Ibu guru membawa makan bersama-sama dari kelasnya, setiap kelas masing-masing juga membawa makanan. Nah itu salah satu sosial, nggak hanya sosial saja ya, sosial dan juga kepada Allah, horizontal dan vertikal itu harus kena ketika kita mengadakan acara Maulid Nabi. Oh iya, jadi memang di beberapa tempat itu macam-macam gitu ya Pak caranya, ada yang pengajian, ada yang lomba gitu-gitu. Kalau di Spensa sendiri gimana nih Pak pelaksanaannya? Soalnya kan kemarin Pak Alvan sempat menjadi salah satu panitianya. Benar ya, kemarin kita sudah ya bersama kesiswaan yang diinstruksikan dari kepala sekolah kesiswaan, dan akhirnya
Pak Alvan sebagai pembimbing dari Badan Dakwah Islam SMP Negeri 1 Malang dan juga guru PAI Pak Wahyu dan Bu Anis untuk bersama-sama menyelenggarakan untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, mengadakan acara yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan tema kemarin kan temanya Pak Alvan juga melihat ya, meneladani akhlak Rasulullah untuk membentuk generasi berkarakter Islam menuju generasi emas. Jadi tujuannya kita mengadakan itu yang pertama cinta kepada Rasulullah, kedua agar siswa dan siswi beserta keluarga besar SMP Negeri 1 Malang ini mempunyai karakter Islami dan nantinya bisa menyongsong generasi emas 2045. Jadi seperti itu. Baik Pak, jadi panitia kegiatan Maulid Nabi Dispensa itu kan termasuk Bapak juga ya Pak ya sebagai panitia tersebut. Jadi untuk panitia tersebut itu Pak Alvan dengan guru-guru yang lainnya atau melibatkan siswa-siswa anggota PDI yang lainnya? Jadi kepanitiaan di kegiatan Maulid tersebut ya kita diinstruksikan dari kepala sekolah, terus kemudian kesiswaan, guru. Nah ini kan semuanya kita berkolaborasi antara guru dan seluruh siswa SMP Negeri 1 Malang dan banyak organisasi-organisasi yang terkait kegiatan Maulid ya, terutama yang pelaksananya adalah Sekbid 1 yaitu dikomandoi Pak Wahyu, terus kemudian turun ke anggota BDI. Di BDI ada Pak Alvan dan sahabat-sahabat di BDI untuk melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dan juga berkolaborasi dengan organisasi yang lainnya seperti pengurus OSIS dan juga dari sahabat-sahabat Space ya dan lain sebagainya. Kita berkolaborasi, jadi antara guru dan siswa kita mengadakan acara yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Karena Pak Alvan itu kemarin sempat menjadi salah satu panitianya, pasti selama acara yang panjang tuh Pak, setengah hari kan ya kita merayakan acara Maulid Nabi. Kira-kira apa sih kendalanya selama menjalankan acara tersebut? Untuk kendala dalam kegiatan tersebut sebelum acara itu mungkin ya komunikasi dan manajemen waktu mungkin, karena tahu sendiri kan peserta didik dan Bapak Ibu guru ketika belajar di SMP Negeri 1 Malang dari pagi ya sampai sore dan lain sebagainya. Yang pertama adalah waktu, manajemen waktu yang mungkin harus kita manajemen dengan baik dan komunikasi yang baik juga terkait hal itu. Banyak sekali mungkin beberapa kendala dari manajemen waktu. Kemarin awalnya kegiatan kreasi sholawat harusnya sampai sebelum duhur, terus molor dan lain sebagainya. Itu perlunya kita berorganisasi. Bisa kendalanya di manajemen waktu dan kolaborasi serta komunikasi setiap elemen. Jadi begitu ya Pak ya? Iya. Jadi apa pesan Bapak kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Malang ke depannya? Pesan dalam hal ini terkait setelah menyelenggarakan kegiatan Maulid, pesan Pak Alvan kepada seluruh warga SMP Negeri 1 Malang, marilah kita jadikan momentum Maulid ini tidak hanya seremonial, tapi mari kita jadikan Maulid ini sebagai refleksi diri agar nantinya bisa menyongsong generasi emas Pensa dan menyongsong generasi emas di tahun 2045. Oh iya, jadi memang kita sebagai siswa itu harus benar-benar seperti ikut serta gitu, merasakan dampak dari Maulid Nabi, dan semoga juga ya Pak kedepannya siswa-siswi Spensa lebih kuat lagi ibadahnya mengikuti Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Pak, untuk podcast hari ini jika saya dan Kak Elin ada salah kata kepada Bapak dan kepada semuanya yang sedang melihat tayangan hari ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau saya dan Maul sekiranya ada
salah kata ataupun salah perbuatan, kami mohon maaf. Dan terima kasih juga buat Pak Baik, Atta. terima kasih kepada teman-teman Space yang sudah mengundang terkait hal ini. Semoga sukses selalu, jaya selalu Spensaku. Amin. Nah, jadi Sobat Spesies, kami sekarang berada di sesi COC. Curhat online cuy. Nah, di sini udah ada pertanyaan nih dari seseorang ya, anonimus. Jadi mungkin bisa langsung dibaca aja pertanyaannya. Oke kak, jadi saya bacakan dulu ya kak ya. Kak, curhat dong, aku kan punya temen nih. Sebenarnya anaknya tuh baik, bukan anak yang suka bikin rusuh gitu loh. Tapi over PD-nya tuh luar biasa. Kalau ada kegiatan apapun, dia maunya tampil nomor 1. Jadi gimana? Kayak jadi tokoh utama gitu. Padahal sebenarnya dia itu nggak bisa, nggak mau lihat kemampuannya dulu. Kalau dikasih tahu malahnya ya playing victim. Menurut kakak gimana caranya nyikapi anak kayak gitu? Kalau menurut aku ya guys, kalian itu bisa dengan cara ngomong baik-baik ke dia. Kalau dia tuh nggak boleh egois, kan harus bagi-bagi juga nih ke teman-teman yang lain. Karena nggak mungkin dong dia bisa mengikuti semua lomba-lomba itu dalam waktu yang sama gitu loh. Kalau menurut kamu gimana nih Ul? Kalau aku sendiri sih gini ya kak ya. Untuk nyikapi anaknya itu nggak usah terlalu kayak maksain diri lah. Kayak misalnya ikut semua lomba gitu. Terus ada kegiatan apa gitu harus ikut. Kayak organisasi, ada OSIS, MPK, sama Space gitu diikutin semua. Bisa dibagi gitu ya? Iya. Nggak semuanya memang harus ke dia. Jadi guys, kalau memang kalian punya temen kayak gitu ya, kalian bisa dengan cara ngomong baik-baik, kasih tahu ke dia kalau dia tuh bisa berbagi tahu sama yang lain, biar pengalamannya itu gak cuma ke dia aja, tapi juga bisa ke teman-teman yang lain gitu. Kalau rusuh gimana kak? Kalau nolak gitu kayak gimana gitu tuh? Ya kalau mana ya tetap aja harus kita kasih tahu gimana pun caranya, kita nasihatin, kita kasih tahu mungkin kemungkinan buruk yang terjadi kalau dia itu tetap ngeyel gitu, tetap mau aku aja udah semuanya yang lain gak benar gitu ya, tetap harus kita kasih tahu gitu loh ke dia gitu gimana caranya. Oke ya. Jadi ya guys ya, intinya itu jangan maksain diri sendiri. Kalau nggak bisa, jangan ngeyel. Terus kalau ada kegiatan gitu yang nggak bisa, jangan ditanggung sendiri gitu loh. Kan masih ada teman-teman, teman sekelas, organisasi. Terus kalau misalnya mau ada curhat gitu, bisa tanya ke kita berdua gitu, kayak ngirim surat atau gimana gitu. Kita bisa bantu banget, bisa banget bantu kalian untuk mengatasi masalah kalian terkait mungkin teman-teman kalian lah ataupun ya apapun itu bisa. Jadi mungkin sekian ya untuk podcast kali ini, sekiranya cukup kami berdua menemani kalian. Terima kasih sudah nonton videonya. Dah. Terima kasih Sobat Spesies.